Seekor siput kecil menuliskan mimpinya di atas batu karang menggunakan lendirnya. Ketika ikan-ikan kecil melihatnya, mereka semua menertawakannya. Mimpi si siput kecil adalah berkeliling dunia. Ia mencoba meninggalkan dermaga dengan menumpang kapal kargo, namun berkali-kali gagal. Dengan tubuh lelah, ia kembali merayap ke batu karangnya. Dari kejauhan, ia menatap kapal yang perlahan menghilang di cakrawala. Hatinya terasa sedih. Lalu, ia kembali menulis mimpinya di atas karang itu. Si siput kecil menunggu hingga larut malam, tapi tak ada satupun kapal yang mau membawanya. Ketika hampir menyerah dan hendak tidur dalam kekecewaan, tiba-tiba seekor paus mengirimkan undangan. Siput kecil itu sangat gembira. Ia memanjat ke ekor paus, dan petualangan mereka pun dimulai. Di bawah bimbingan sang paus, mereka berenang bersama gerombolan ikan, menyaksikan ubur-ubur yang indah, lalu masuk ke sebuah gua misterius. Siput kecil sempat merasa gugup. Tiba-tiba, beberapa hiu datang mengelilingi mereka dari belakang. Hiu-hiu itu menyerang, tapi paus berhasil menghempas mereka. Sayangnya, pintu gua yang sempit menghalangi jalan keluar. Dalam situasi genting itu, paus memaksa diri keluar dan akhirnya berhasil lolos dari kejaran hiu. Mereka tiba di daerah perairan dangkal. Siput kecil terpukau melihat pemandangan indah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun tiba-tiba, langit bergemuruh dan badai datang. Petir menyambar, dan gelombang besar menghantam. Si siput kecil terhempas dari ekor paus dan jatuh ke laut. Paus segera berenang, mengejar ke arah jatuhnya siput kecil itu. Siput kecil pingsan di laut, namun beruntung, paus berhasil menangkapnya dan membawa mereka keluar dari lautan dalam. Mereka akhirnya tiba di Antartika. Si siput kecil menggigil kedinginan, tapi tersenyum bahagia saat melihat anak-anak penguin yang lucu. Mereka pun menikmati indahnya langit malam bersama dan berkelana di siang hari bersama-sama. Hingga suatu hari, sebuah kapal cepat melintas di samping paus. Ternyata, itu adalah perlombaan. Kebisingan kapal membuat paus kehilangan arah dan akhirnya terdampar di pantai. Si siput kecil berusaha mendorong paus kembali ke laut, tapi tubuhnya terlalu kecil untuk melakukannya. Di saat itu, lonceng berbunyi dan si siput mendapat ide. Ia merayap melewati tangga dan rerumputan, masuk ke area sekolah melalui pagar. Seekor camar yang tadi mengejarnya menabrak ayunan yang berayun dan terbang menjauh. Siput kecil lalu merayap keluar dari gelas air dan melihat seorang anak laki-laki sedang menulis di tanah. Tiba-tiba, ia mendapat ide lain. Ia memanjat ke papan tulis dan mulai menulis. Anak-anak membaca tulisan itu dan melihat berita tentang paus yang terdampar di pantai. Guru mereka segera menghubungi tim penyelamat. Semua orang bekerja keras membantu, namun paus semakin lemah. Seorang gadis kecil menggenggam siput itu dan berkata perpisahan kepada paus. Tiba-tiba, air pasang datang, dan paus pun sadar kembali. Dengan bantuan semua orang, paus akhirnya berhasil kembali ke laut. Setelah berpamitan, paus dan siput kembali ke dermaga, tempat awal perjalanan mereka dimulai. Ketika siput kecil itu pulang dari perjalanannya mengelilingi dunia, siput-siput lain terkejut bukan main. Mereka semua berkumpul, mendengarkan kisah petualangan luar biasa antara si siput kecil dan paus sahabatnya.